Oh, lagi dicetak. Oke, berarti Mami Jo nanti siapkan bacaan firman Tuhan. Ya, kita akan dasari hidup kita, program kita diberkati dengan firman Tuhan. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari tumpaan. Ya. Nah, ya. Haleluya. Kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal. Amsal 28. Amsal 28. Keuangannya kalau itu di situ jadi bingung lagi kita. Mau bayi itu mana ada di situ. Tunggu Ruki ya. Amsal 28 ayat berapa? Ya. Amsal, kita suka baca di Mazmur Amsal. Di mana? Mazmur atau Amsal? Amsal. Tunggu dulu, mana repeat tanda? Atau Amsal, coba cek ya, Amsal 28 juga. Tapi itu ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Itu Amsal, enggak dapat tuh Amsal. Nyanda apa di P itu mana satu. Oh, enggak apa-apa, tenang Jo. Oh, Wawan jadi samping jadi suka menggak itu toh jadi. Iya. Iya. Terima kasih suami. Iya, Amsal 28. Ya, silakan baca. Nah, Amsal 28 ayat 1 sampai 5 Jo. Iya. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin. Karena Amsal 2, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi orang yang mengabaikan hukum. Firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita akan terus berpegang kepada firman, karena firman adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita akan lagi memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat hadis segenap jiwa kita segenap nama Tuhan. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu di ibadah raya Minggu yang berbahagia ini. Program kita diberkati secara online. Kami bersuka cita ketika dikatakan orang kepada kami, ayo kita ke rumah Tuhan. Dan kami boleh ada bersama dalam program kita diberkati. Firman-Mu berkata, 2 orang sepakat di bumi meminta apa saja, Bapa di surga memberikan permintaan mereka. 2 orang sepakat di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di dalam perkumpulan itu. Kami lebih dari 2-3 orang, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada sebelum kami yang telah dijadikan itu hari ini. Kami percaya Engkau sudah menunggu kami untuk memberkati kami, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Sesuai dengan Ratapan 3:22-23 selalu baru berkat Tuhan. Engkau siap memberkati kami dan kami siap untuk mengagungkan Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhanlah segala-galanya. Engkau yang layak ditinggikan, dipuji dan diagungkan. Itu sebabnya kami datang dengan penuh hati bersyukur kepadamu, memberikan segenap hati, memberikan segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kami. Kami akan beria-ria, kami akan memuji-muji, kami akan mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hari ini mulai dari yang memimpin pujian worship dan akan bersaksi lewat pengalaman pribadi dan pujian bagi Allah, serta yang menaikkan doa syafaat, yang menyampaikan firman Allah dengan urapan yang baru, agar bukan mereka lagi yang tampil, tapi biar Yesus Kristus yang nampak dan beracara melalui Roh-Mu lewat kehidupan hamba-hamba-Mu, supaya setiap kami yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang berdosa diampuni, dan yang susah mendapatkan penghiburan. Dan ibadah yang kami hadiri, haleluya, tidak sekedar ibadah rutin yang kami lakukan tiap hari, tapi benar-benar ibadah yang di dalamnya ada janji Tuhan sekarang dan yang akan datang. Kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan pertemuan ibadah Minggu Raya program kita diberkati hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Silakan Pastor Anneke. Haleluya. Tuhan shalom semuanya. Bisa dengar dengan Shalom. suara saya? Jelas, Jelas, sangat jelas. Mari semua Puji arahkan Tuhan. hati pikiran kita, mata dan pendengaran kita kepada Tuhan. Lebih lagi kita berikan yang terbaik, fokusan kepada Tuhan. Tuhan 23:25, tetapi kamu harus beribadah kepadaku, maka diberkatilah roti makanan dan jangan menyembah Tuhan. Sebab apa itu terlalu baik dalam kehidupan saya dan saudara hidup, masih bernafas, kita selalu katakan Engkau masih Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sudah sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak
pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Betapa baiknya Engkau Bapa. Haleluya, kami sanjung Engkau Tuhan. Oh yang di maha tinggi ya Bapa, bersemayam Tuhan, hosana bagi Rajaku. Haleluya, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berhembuslah rahat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, Berhembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tengah ibadah kami ya Bapak. Haleluya.
Kami percaya Tuhan Yesus ada mujizat Haleluya, terjadi Yesus. Tuhan. Di saat kami datang kepadamu ya Tuhan, Engkau menyambut kami Haleluya. dengan penuh kasih sayang Tuhan. Haleluya. Engkau yang melihat setiap hati kami yang rindu dan selalu Yesus, haus ya Tuhan, haleluya. yang Terima fokus kasih. kepada Engkau Bapa. Ya, Engkau melihat kami di tempat yang ya tinggi Bapa. Yesus, Dalam haleluya. nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ambil alih kuasa Roh Kudus dan tidak Ya, diizinkan Yesus. kuasa lain, kuasa apapun iblis. Engkau Yes. keluar dari kehidupan kami. Darah Amin, Yesus amin, yang amin. berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Agar benar-benar Haleluya. benar-benar menyenangkan hati Ya, daripada kami. Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus, kami akan memuji Tuhan. Amin. Glory bagi namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang mau memuji Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita Ya, tepuk tangan gitu, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita coba dengan dibuka atau mute ya, supaya bagus ya. Ada MC di sini. Saya MC, saya pemimpin pujian. Jadi saudara harus mengikuti peraturan yang ada. Amin. Haleluya. Mari belajar kita tertib. Haleluya. Di setiap keadaan, di setiap waktu saya bisa menyampaikan, saya harus menegur ya kalau tidak tertib. Oke, semuanya. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus itu baik. Kita tidak bermain di dalam ibadah. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, haleluya, asal kau berdiri atas firman-Nya. Hariku kaulah, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, oh sembahlah dan pujilah Yesus. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, yang memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang malas membuka mulut, ya, ya, haleluya. Sayang saudara, Tuhan memberikan mulut yang tuli, orang Manado bilang wowo, alias enggak bisa bicara tepat lagi sebenarnya dia ya. Punya saudara yang wowo, ada cucu bersaudara keluarga Paseki. Haleluya. Dan itu mereka suka ibadah juga ya. Tolong ya, lagi ada ibadah mungkin tolong di mute ya. Haleluya. Kita juga ibadah, ada Tuhan Yesus di sini. Kan? Kita selalu ibadah di kafe ya, kafe
Pastor Anneke Felicia Enggiron bukan lelucon ya, bukan. Tetapi itu kenyataan. Tapi dia senang memuji Tuhan. Ya, di saat berikan kesempatan yang memuji Tuhan dan saya panggil dia ya, karena saya jadi pengkhotbah, jadi pemimpin pujian seperti hari ini. Kemarin saya khotbah, hari ini saya worship leader, artinya pemimpin pujian, tidak khotbah. Oke? Dan saya mengundang saudara saya, Ilse Paseki, dan dia menyanyi. Kakak-kakaknya itu dia yang besar. Adik-adiknya ketawa. Jangan ketawa dong, kayak gitu. Karena dia senang memuji Tuhan sekalipun dia bisu. Mereka ketawa. Ibu Mereka boleh pasti nanya sedikit ya, maaf. datang Ibu boleh nanya ya. Ini ibadah. Ibu boleh nanya saya sedikit, maaf saya ganggu. Ini anaknya putrinya Pak Wempi Paseki. Oh, ini siapa ya? Ya. Oh ya ya, ini ada siapa Saya yang masuk? Puji Buske. Tuhan. Puji Ibu Tuhan. Buska. Saya Hah? Buske Suripati. Oh, selamat datang ya di grup kita diberkati ya Iya, Buske. Saya agak kenal-kenal iya namanya. Mungkin tetangga dia saya tahu Om Wempi ini. itu. Ya, Buske berteman dengan kakak saya yang di Australia. Bukan begitu? Iya, siapa ya? Ansya. Eh, bukan. Adek ya. Oh, Kalian tuh suka karate oh ya? adik, Haleluya. adik itu ya. Betul? Adik apa namanya? Ya, adek, Ya, ya, ya. adek Ya, yang Inkiriwa. kiri bang, ya betul. Ya, oke. Ya kan? Ya Mereka itu betul. suka karate ya, suka mau Iya, pertandingan terus nanti karate ini minta ya. nomor telepon Nah, adik bisa ya. mendengar ya? Minta nomor Ya, telepon puji adik di Tuhan. Australia. Oh iya iya, nanti Ya. sebentar ya. Oke, Buske. Aduh luar biasa, dapat link dari mana nih? Henny yang dari Ambon itu dia bikin ini, Oh, bikin puji apa Tuhan. Puji namanya Tuhan. Zoom meeting ini. Makanya bilang yang apa Pas Eki yang bisu itu ya tetangga Nah, itu kan saya. betul kan? Nah, ada saksinya. Nah, dengar dulu ya. Tapi waktu saya di Manado, Buske tidak sempat datang, mungkin karena tidak diajak Joyce ya, Joyce dan Robbie dan Mm-mm. Emmy, ya gitu. Bukan, saya udah pindah ke Jakarta, udah pindah dari Balikpapan pindah ke Jakarta. Oh, Ya, sekarang ya cuma di Jakarta dah. Nanti besok-besok kita ketemu ya, saya ya di saya Jakarta di ya. Batu, saya udah pensiun pindah ke Batu, kota Batu di Malang. Karena suami kan orang Malang, orang Oh, jadi Batu. sekarang di Jakarta atau Malang? Sorry ya, kita bukan percakapan, tetapi tidak ada kebetulan ya masuk di grup Iya, kita di diberkati ya. Batu, di kota Batu, wisata Batu. Terus ya, Disambung sayangnya. Aduh, luar biasa ya kita ketemu di grup iya, kita diberkati. Karena itu Roh iya, Kudus menuntun saya untuk menyampaikan yang enggak nyanyi iya, saya ya. betul, Ya, betul. jadi namanya Ilse ya, dia menyanyi. Dan adik-adiknya ketawa si Iya, Joyce, iya. Emmy jangan ya, dia suka memuji Tuhan. Joyce Dia ya, nyanyi. Wah tuh dia bisu tapi dia suka menyanyi. Ya, dia suka menyanyi. iya, Diartikan sendiri. Haleluya. Jadi saudara, ini maksudnya iya, supaya iya, betul. saudara ikutilah kalau bernyanyi, Amin. bernyanyi saudara. Haleluya. Amin. Sedang orang bisu nyanyi. Dia suka sekali bernyanyi dan memuji Tuhan. Kalau semua Amin. haga-haga, ya kan? Memuji Iya, betul, Tuhan, betul, menyenangkan betul. hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Aduh, haleluya, haleluya. Itu yang Haleluya. pengalaman saya ya di dalam pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita ada di grup kita diberkati di saat bilang bernyanyi, bernyanyi. Menyenangkan hati Tuhan loh, bukan menyenangkan hati Pastor Vicky ya. Tidak ya. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, Amin. puji Tuhan. Haleluya. Kenyataan kesaksian saya Amin. ini ketemu dengan Buske ya, Buske. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Grup kita diberkati ini Amin. dibentuk oleh Tuhan melalui kami. Ya, Mas, waktu COVID itu, waktu COVID ya, puji Tuhan. Sudah 5 tahun
sayang, Nuske, ini Om Mimpi. yes, I know. Nanti saya sebentar habis ibadah saya telepon Gaby ya di Australia supaya aku Iya. bilang ya mungkin dia juga sudah rindu, masih muda semuanya ya. Ini sudah 70-an loh yang Makusedu. Kakak saya udah 70-an. Haleluya. Sama. Itu kan. Tuh. Saya 68 ke 68. Jadi bulan ini puji Tuhan aku dapat di grup kita berkati karena Roh Kudus, karena Tuhan yang Iya. memanggil, memilih kita semua. Amin. Dan Amen. saudara ada Tuhan dah pilih loh, jangan main-main. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah diberkati dengan kesaksian Pastor Aneka Felician Kiriwang. Iya. Haleluya. Di saat memuji, ayo kita memuji sekali lagi, kita memuji Tuhan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama dengan Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudara aku, tiada yang dapat dengar. Putus. Oke, silakan Pastor Fei. Ini ada gangguan apa progres ya. Haleluya. Saya Ya. pindah di luar. Tadi nggak ada gangguan. Sudah Tapi ini bagus ada gangguan. sekarang, sudah Mungkin bagus. dari rekaman ini mengganggu ya. Oke, silakan Pastor. Iya. Lebih tinggi Saya pindah ke luar dari saja. Silakan gunung, Pastor Vicky. lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hanya dengan kasih Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban yang pasti. Karena kepastian itu hanya ada di dalam Dia.
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Tuhan yang layak menerima pujian yang tertinggi. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan satu pujian dari Pastor Vicky Kuron sebagai ketua grup kita diberkati, boleh dikatakan sebagai gembala online ya, grup kita diberkati ya. Kita menghormati semuanya. Puji Tuhan. Lebih tinggi supaya kita lebih tinggi lagi ya. Haleluya. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan dan mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Lebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab Injil itu kekuatan Allah, memberikan kekuatan untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ayo saudara bersama memuji Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan seluruh hidupku, tak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidup tak akan goyah selama-lamanya. Saya serahkan pada hambanya Pastor Femi Manopo. Silakan Pastor. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pastor Anneke. Mari kita mau satu di dalam doa. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami punya kekuatan di dalam Engkau Yesus Kristus. Kekuatan yang daripada firman-Mu. Firman-Mu yang menguduskan setiap kami. Firman-Mu yang layak akan kami. Ampun bagi kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Biar sama-sama kami diberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut firman yang hidup, penuh kuasa, kasih mujizat. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. bersama. Amin. Haleluya. Berikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Amin.
Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan kebenaran firman, kita mau dengarkan dulu kesaksian pujian dari Pastor Benny. Haleluya. Silakan Pastor Benny. Buka dulu mute-nya. Ya, oke. Ya, sebentar ya. Aduh, mana tadi? Kita pikir kalau mau khotbah, jadi kita tutup ini kan. Ya, mana lagi tuh? Bentar ya. Ya. Sambil Pastor Benny mencari dulu ya. Tadi pujiannya tadi saya lihat sudah disiapkan. Mohon maaf, Ibu Pastor Anneke bukannya mau mendahului ya atau apa. Tapi saya tadi melihat sudah siap-siap. Jadi saya beri kesempatan. Ya, sambil mencari lagu yang mau di kebenaran. Aku tidak lihat ya Pastor Benny. Iya, Tidak lihat, nggak jadi apa-apa. kesempatan muji Tuhan, silakan aja. Iya, oke. Ya, Ah, gimana sorry Pak nih Pastor kalau kita Benny lihat. sudah dapat belum? Kalau belum kita masuk dulu dalam pembacaan firman Tuhan ya. Sambil Pastor Benny mencari lagu yang mau dinyanyikan. Haleluya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Mazmur 28 sesuai tema ayat 7. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya. Saya di tempat ini dan Bapak Ibu di tempat masing-masing sekali pun dimute-kan, kita akan baca berdiri. Di waktu Tuhan, karena setiap kebenaran pernah kembali. Ayat yang ke-7. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Kepada Tuhan. Ya, bagaimana Pastor? Jadi lagu lain, tapi enggak apa-apa. Bukan karena kebaikan, bukan karena bukan karena kelebihanku, bukan karena baikku padamu, bukan karena kecakapanku. Pagi ciptakan ya udah situ dulu deh, makasih. Oke, terima kasih Bapak Pastor Benny. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sesuai dengan ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pagi ini, yaitu Mazmur 28 ayat 7, Mazmur dari Daud. Haleluya. Kehidupan kita sebagai orang percaya. Oh, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dulu ya kepada Bapak Koordinator kita, Pastor Vicky Kuron, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Firman yang kita dengar memberkati kita, terlebih saya dulu diberkati ya, karena firman itu tertuju banyak buat saya dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Jadi haleluya. Mari kita akan masuk. Tadi kita sudah bacakan, Tuhan adalah kekuatan
kekuatanku dan perisaiku. Kehidupan kita orang percaya tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, amin. Sehingga seringkali kita berkata, kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kemampuan kita ya. Seperti ada pujian yang berkata, bukan karena kuatku ku melangkah, bukan karena kuatku ku berjalan, bukan karena kuatku ku hadapi hidup ini, tapi oleh kasih-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Karena sebagai orang percaya kita mengetahui dengan benar bahwa di dalam menghadapi masalah, persoalan, pergumulan setiap kita yang ada di program ini, saya percaya semua kita dengan masalahnya masing-masing Tuhan berikan ya, bahwa kita tidak mampu dengan kekuatan kita menghadapi setiap masalah, persoalan, pergumulan, apakah itu persoalan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kelemahan tubuh, apapun itu ya. Kita tidak lepas dari itu semua. Dan kalau kita boleh ada semua, kita mengatakan hanya karena kasih Tuhan, hanya Amin. karena anugerah Tuhan. Amin. Begitupun dengan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Daud menuliskan ini dari Daud, Mazmur 28 ayat 7. Sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja, kita tahu dia dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi dia pun tidak lepas dari masalah ya Bapak Ibu. Di mana kita tahu dia dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh ya. Begitu Saul mengetahui bahwa Daud akan menjadi raja, dia dikejar-kejar. Belum lagi masalah dia dikejar-kejar anaknya juga Absalom yang mau membunuh juga bapaknya, mau mengambil tahtanya ya. Jadi dia mendapat masalah bukan dari luar, dari dalam. Dan yang paling itu yang kita rasakan itu kalau dari dalam ya, kalau dari luar ya biasalah. Tetapi kalau yang dari dalam ya itu, nah itu yang dialami Daud. Ya sebagai orang, dia sudah dipilih Tuhan, tetapi dia juga mengalami itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dari sini kita mau belajar. Mau belajar bagaimana Daud bersikap di dalam menghadapi masalah persoalan. Yaitu kita tahu dia sangat mempercayai Tuhan. Di dalam masalah, dia menghadapi masalah persoalan pergumulan, sehingga dia katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Daud mengetahui benar bahwa sumber kekuatan dan perisainya hanya pada Tuhan. Nah sekarang kembali lagi kepada kita. Bagaimana dengan kita? Haleluya. Kita yang ada di program ini, yang setiap hari kita beribadah, setiap hari kita baca firman, berdoa. Bagaimana kita menghadapi masalah persoalan? Ya, adakah pandangan kita berbeda terhadap masalah pergumulan yang kita hadapi tiap-tiap hari? Kita seringkali cenderung khawatir di dalam menghadapi masalah. Seringkali kita putus asa. Seringkali kita kecewa. Bahkan seringkali kita menjauh dari Tuhan. Di dalam kita menghadapi pergumulan yang ada. Bapak Ibu ya, tidak usah dipungkiri. Sebagai manusia kadang kita shock, kita di dalam menghadapi masalah, kita merasa Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah baca firman, saya sudah rajin beribadah, kok masalahnya belum selesai-selesai. Apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita inginkan terjadi. Seringkali itu yang membuat kita putus asa, kita kecewa, kita menjauh, oh Tuhan tidak mendengar doa kita. Ya, karena itu yang menjadi kita lemah, karena kita seringkali, saya dan Bapak Ibu, bukan hanya saya katakan Bapak Ibu, saya ya juga, karena firman ini juga buat saya, karena kita terlalu cenderung fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau belajar bagaimana sikap Daud di dalam dia menghadapi masalah. Dia mempercayai Tuhan sebagai kekuatan dan perisainya. Yaitu kita belajar bahwa Daud, hal yang pertama yang dilakukan Daud yang boleh kita catat.
Dia datang kepada Tuhan dengan apa adanya dia. Dia datang kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa batas kekuatannya sebagai manusia sangat-sangat terbatas. Ya, begitu juga dengan kita Bapak Ibu, mari kita mau belajar dari sikap Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, bahwa kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan, terbatas dalam kita berpikir, kita melihat, kita mendengar situasi kondisi yang ada lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari coba kita sama-sama buka di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Haleluya. Kita baca bersama. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ya. Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Daud menyadari bahwa kita manusia terbatas, kekuatan kita, kemampuan kita dalam kita berpikir, dalam kita melihat situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi. Tetapi Tuhan, Dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita daripada kita tahu apa yang terbaik dari diri kita sendiri. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul, terlintas dalam hati, semuanya disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Kita mengambil sikap Daud yang pertama, kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati bahwa menyadari kita sangat-sangat terbatas. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongannya karena hanya Tuhanlah yang tidak pernah gagal, amin, yang tidak pernah tidak mampu Dia menolong kita. Kita baca di dalam Ayub 42 ayat 1. Ayat yang kedua, Ayub 42 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Ayub 42 ayat 2 firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya, hanya Tuhan, hanya kekuatan yang daripada Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dan Dia tidak pernah gagal. Amin. Kalau kita penuh dengan kegagalan, kelemahan, oleh sebab itu kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata bagi kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40:31 firman Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kita butuh kekuatan kita dibaharui. Untuk mendapat kekuatan yang baru setiap hari, itu yang kita perlukan dengan kita datang seperti ini. Datang bersekutu dengan Tuhan. Hanya baca firman Tuhan. Lebih dari itu, kita harus juga di dalam kebersamaan. Itu yang memberi kita kekuatan yang baru lewat firman yang kita dengar, lewat pujian yang kita nyanyikan, kita mendapatkan banyak-banyak pesan Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari seperti Daud datang kepada Tuhan, merendahkan diri, menyadari kekuatan terbatas, perlu Tuhan, perlu kekuatannya dibaharui. Mari kita mau belajar, sehingga lewat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, kita boleh sabar menanggung segala sesuatu. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Haleluya.
Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Yang kalau sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban pertolongan. Semuanya ada maksud Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan ingat, Tuhan tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Semuanya indah pada waktunya. Amin. Ketika kekuatan Tuhan lebih diutamakan daripada ketika kekuatan manusia kita lebih diutamakan daripada kekuatan Tuhan, maka kita akan mudah kecewa. Amin. Kita mudah putus asa dan kita merasa gagal. Kita merasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan jauh daripada kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu dekat. Firman Tuhan berkata Tuhan itu dekat, dekat, ada di hati kita, ada di hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, sebanyak apapun kita baca firman, selama apapun kita berdoa, memuji Tuhan, itu tidak membuat Tuhan tambah sayang kepada kita. Karena kasihnya sudah dicurahkan bagi kita, tetapi itu yang membuat kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan kita banyak bersekutu, dengan banyak bertambah. Kalau Tuhan sudah tidak bertambah lagi, karena Tuhan sudah memberikan kasih pola, ya, full kasihnya, tetapi kasih kita, haleluya. Ya, hal yang polisi atau tentara suka pakai perisai itu yang kayak itu tuh yang buat menangkis, ya. Menangkis kalau ada serangan-serangan, ya, ada lemparan batu, lemparan botol, kalau orang lagi demo, ya, dia menutupi, membentengi dirinya dengan perisai. Perisai itu adalah perlindungan Tuhan, dan hanya berlindung kepada Tuhan kita aman. Amin. Jangan berlindung kepada kekuatan kita yang sangat terbatas, kata Daud. Jangan berlindung kepada orang, ya, karena di dalam Yesaya 17 ayat 5 sampai 7 kita tahu, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia, ya. Jangan sekali-kali kalau kita dapat masalah, jangan kita berpikir untuk mencari siapa yang menolong kita, tetapi mari dalam kita menghadapi masalah, pertama-tama yang kita ingat Tuhan. Datang cari Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Daud. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita serahkan semuanya. Katakan, di saat kita menyembah, kita angkat tangan, kita berserah, kita percaya, kata bahwa tadi dulu ya pujiannya. Di saat ku angkat tangan, engkau turun tangan. Ada pujiannya, ya, seperti itu, saya diingatkan, tapi saya lupa kata-katanya. Jadi di saat kita mengangkat tangan ke hadapan Tuhan, dia pasti akan turun tangan menyelamatkan kita, ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang kedua, mari jadikan Tuhan sebagai perlindungan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 118 ayat 8. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 118 ayat 8 dan 9, ya, kita baca, ya. Demikianlah firman Tuhan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Haleluya. Jangan percaya pada manusia, Bapak Ibu. Jangan percaya, ya. Karena tidak ada yang baik di dalam diri manusia jika bukan Tuhan yang mengerjakannya. Jadi mari, kita tidak mau kan jadi orang yang terkutuk, kita kan tidak mau jadi orang yang dijauhi Tuhan, karena kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan manusia yang sangat-sangat terbatas, ya. Manusia itu kedudukannya ujung-ujungnya juga dia pensiun, ya, apapun pangkat dan jabatannya dia pensiun. Hanya hamba Tuhan yang tidak pernah pensiun. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Seumur hidup perjanjian dengan Allah, karena Allah itu adalah Allah perjanjian. Haleluya. Oleh sebab itu mari jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, ya. Jangan andalkan kekuatan kita yang terbatas ataupun manusia. Di dalam Ulangan 31 ayat 8 kita baca bersama.
Haleluya. Ulangan 31 ayat 8. Kita kalah di depan kita. Tuhan itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta, tetapi dia adalah Allah. Kita baca di dalam Ulangan 23 ayat 19. Masih dekat-dekat. Ulangan 12 firman Tuhan. Kalau kita belajar dari sikap Daud, katakan di dalam di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku atau perlindunganku. Kepadanya hatiku percaya. Dalam hal ini sikap Daud bahwa Tuhan dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Kita dapat dipercaya atau tidak? Haleluya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi Daud berkata, kepadanya hatiku percaya. Sikap ini Daud mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat mengajarkan kita, mari percayai Tuhan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, karena firman Tuhan berkata orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Tadi sudah kita baca di dalam bilangan bahwa Tuhan itu bukan manusia ya, manusia mencela-mencela, manusia penuh dengan kebimbangan. Hari ini dia berjanji, besok dia pikir-pikir lagi, aduh kalau saya mau kasih segitu terlalu banyak, keenakan dia ya. Nah, tapi kalau Tuhan, dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Itulah Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat dipercaya. Karena percaya itu berbicara Tuhan. Iman 6, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi ada upah, firman Tuhan berkata, upahku terjamin kepada Tuhan. Hakku terjamin kepada Tuhan dan upahku kepada Allahku. Percaya Bapak Ibu, sekalipun saat ini kita belum menerima, tetapi pasti Tuhan akan nyatakan ada upah bagi saya dan saudara ya. Di dalam kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita, marilah kepadamu, hai kamu yang letih, lesu, yang berbeban berat. Mari datang. Tuhan yang mengundang kita, bukan forum kita diberkati, bukan Pastor Feki, tetapi dengan iman kita percaya Tuhan yang memanggil kita ya. Dan kalau kita boleh ada beribadah, itu juga bukan karena kita, tapi karena Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang memberi hati kita, memberi kerinduan kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari
Tetap Tuhan, tetap kita setia dan taat, tetap kita percayai Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak percaya ya. Banyak di dalam firman Tuhan, khususnya di Matius dikatakan, banyak mujizat yang Tuhan tidak dapat kerjakan. Karena apa? Karena hati mereka tidak percaya. Begitupun kita tidak akan melihat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan menerima berkat, kemenangan, kesembuhan, apapun dalam hidup kita kalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhan tidak dapat memaksakan kehendaknya. Oleh sebab itu mari, lewat sikap Daud kita belajar bahwa hanya Tuhan yang sangat dapat dipercaya. Mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan kita yakin Dia sangat-sangat berkuasa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada pasti akan terus ditambah-tambahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu percaya, jangan bimbang. Jangan seperti Thomas ya, melihat dulu baru percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 6, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Percuma kita udah beribadah, kita udah berdoa, tetapi akhirnya kita bimbang, kita meragukan Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Percuma ya, buat apa? Mendingan kita nggak usah berdoa, kita nggak usah beribadah, nggak usah kita dekat-dekat sama Tuhan kalau kita meragukan kuasa Tuhan. Jadi mari belajar lewat pagi ini, kita belajar bahwa Tuhan itu sangat-sangat dapat dipercaya. Kita tahu kepada siapa kita percaya, Yesus Kristus Tuhan, dan kita yakin Dia berkuasa ya mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita datang seperti Daud, kita tetap mempercayakan Tuhan. Haleluya. Dan di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah sumber kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Dia berkata, Daud berkata, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Aku tertolong. Sikap Daud yang selanjutnya yang kita baca, yaitu kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Bapak Ibu, berapa umur kita yang ada di program ini? Dari yang muda sampai yang umurnya paling banyak. Berapa banyak kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun kita banyak masalah, persoalan, pergumulan yang silih berganti. Tapi coba kalau kita renungkan, terlebih banyak mana kebaikan Tuhan atau masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Kadang-kadang masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi itu bukan karena Tuhan izinkan, tetapi karena kesalahan kita sendiri kadang-kadang, karena kesombongan kita, karena keberadaan kita Tuhan yang senantiasa seperti tadi mengandalkan kekuatan kita sendiri dan manusia. Seringkali itu karena dosalah, seringkali masalah itu terjadi. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa haleluya. Bahwa karena keinginan hatimu, karena kedagingan hatimu, sehingga Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Oleh sebab itu mari, lewat sikap Daud yang berikutnya yang berkata, aku tertolong. Berarti pertolongan Tuhan itu nyata ya. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup setiap kita. Haleluya. Bahwa walaupun banyak masalah, persoalan, pergumulan, sampai hari ini kita mau katakan Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya, Tuhan itu baik, Dia selalu baik, Dia sangat baik. Oleh sebab itu jangan kita mencurigai Tuhan, jangan kita berprasangka buruk tentang Tuhan lewat semua masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi kita bukanlah kecelakaan, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan itu dikatakan pertolongan Tuhan itu nyata. Di dalam Mazmur 54 ayat 6. Coba kita baca bersama-sama. Haleluya. Kita fokus pada firman Tuhan saja ya. Mazmur 54 ayat 6. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya
Allah adalah penolongku. Sama seperti Daud tadi katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mari kita mau katakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Allah menopang aku. Jadi haleluya, pertolongan itu nyata. Haleluya, nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu mari tetap kita berharap, tetap kita bersandar kepada Tuhan seperti Daud, menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan perlindung dan perisainya ya. Pertolongan itu nyata, sebab itu aku beria-ria, kata Daud. Aku bersuka cita. Di dalam Yesaya 41 ayat 13, Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah. Nyata dikatakan tidak pernah terlalu cepat. Haleluya. Jadi kita belajar dari sikap Daud yang keempat, menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, sebab itu aku bersuka cita. Bukankah kita seperti itu juga? Di saat kita menerima pertolongan mujizat Tuhan, kita pasti bersuka cita. Kita bersuka cita sebenarnya bukan karena keadaan atau karena manusia, tetapi sukacita karena Tuhan. Amin. Sukacita dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Sukacita karena Tuhan. Sukacita yang menyadari dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa kita berjalan. Tadi pujiannya. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku hadapi hidup ini, tapi oleh kasih-Mu Bapa. Hanya kasih Bapa. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Karena kita menyadari Immanuel, Dia beserta kita. Itu yang membuat kita sukacita. Sukacita dari Tuhan seperti Daud, bahwa menyadari pertolongan itu nyata. Sebab itu dia beria-ria. Sukacita, apapun masalah persoalan kita, seringkali Pastor Vicky mengatakan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita patah hati, hancur lebur kita. Tetapi kalau kita bersemangat, semangat ya, kalau orang Korea, cayo, kita bersemangat, kita pasti dapat menanggung. Karena apa kita bersemangat? Karena kita menyadari Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di saat kita memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, Dia hanya sejauh doa. Oleh sebab itu banyak-banyak berdoa, maka kita pasti banyak diberkati. Sedikit berdoa, sedikit diberkati. Tidak berdoa, jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak diberkati. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita karena Dia beserta dengan kita. Orang yang bersuka cita pasti tahu bersyukur. Seperti Daud dikatakan di dalam tadi Mazmur 28 ayat yang ke-7. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi sikap Daud yang pertama tadi kita belajar, bahwa Daud menyadari kekuatannya terbatas. Oleh sebab itu dia datang apa adanya kepada Tuhan, karena Daud tahu dia datang dengan apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia ada apa-apanya. Begitu juga dengan kita. Sikap Daud yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan.
bahwa Tuhan tempat perlindungan, Tuhan perisai, hanya berlindung kepada Tuhan kita aman. Tidak ada mantra, tidak ada jampe-jampe, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang dapat menghampiri kita, orang yang percaya kita, jika kita berlindung kepada Tuhan, berlindung di dalam kekuatan kuasa Tuhan, yaitu kuasa darah Yesus, ya. Jadi mari jadikan Tuhan tempat perlindungan di dalam apapun, di dalam aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Mari kita jadikan Tuhan jadi tempat perlindungan kita, sehingga segala rekayasa-rekayasa, niat-niat daripada orang-orang jahat, roh jahat sekalipun, semua ketindung daripada Tuhan. Tapi kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, maka apapun dapat menyerang kita, hancur binasa, ya. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ya, anak-anak saya 2 laki-laki, saya selalu katakan, ingat Tuhan dimanapun kamu berada, jangan jauh dan tinggalkan Tuhan. Ingat, kalau kamu tinggalkan Tuhan, siapa yang mau menolong kamu? Kalau kita dekat Tuhan, Tuhan dapat menolong kita. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan kita. Tapi jika kita meninggalkan Tuhan, siapa yang mau tolong kita? Dan ini kita sengsara, apalagi untuk hidup yang kekal. Karena tujuan kita kan bukan hanya di hidup ini, tujuan kita, goal kita hidup yang kekal, kekekalan, yang kita tidak pernah mati, yang kita tidak kekal, kita selama-lamanya, kita kekal ada di surga atau ada di neraka. Surga itu tidak ada dan neraka tidak ada, itu tidak benar, ya. Surga itu tempat pemerintahan Tuhan, dan neraka itu kita tahu diberikan, disiapkan untuk iblis, tetapi iblis tidak mau dia sendirian ada di neraka. Oleh sebab itu dia mengganggu kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu jadikan Tuhan tempat perlindungan kita seperti Daud. Dan yang ketiga, mari, Tuhan itu sangat dapat dipercaya. Manusia tidak dapat dipercaya, ya, tapi Tuhan sangat dipercaya. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena terbukti kasih kuasanya dalam hidup kita sampai hari ini. Dan yang keempat, sikap Daud bahwa dia mengatakan, dia bersikap bahwa pertolongan, dia menyadari bahwa pertolongan itu sangat nyata, pertolongan Tuhan itu nyata baginya, yang dia boleh alami di dalam kehidupan dia sebagai orang yang dipilih Allah menjadi raja, ya, menghadapi Saul, menghadapi anak-anaknya, menghadapi semuanya. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai raja dengan prajurit, dengan harta kekayaan yang dia punya, tetapi dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir bagi kita, Daud menyadari bahwa sikap Daud yang terakhir, dengan nyanyianku aku mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa kalau Tuhan sudah menjadi sumber kekuatan perisai, kemenangan sudah menjadi bagian kita, janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, mari kita menjadi orang yang tahu bersyukur. Amin. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita yang tidak layak, kita yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Di program ini kita seringkali dengar hamba-hamba Tuhan mengatakan, saya ini tadinya orang yang tidak layak, saya yang penuh dosa, saya penuh kekurangan, saya yang sebenarnya tidak layak ada berdiri menyampaikan firman, tetapi oleh anugerah Tuhan. Jadi pada dasarnya, kesimpulannya, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Tetapi karena kita berdosa, kita dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau datang bagi kita. Kita adalah orang-orang yang sakit semuanya. Ya nggak Pak Dokter? Ya. Kita semuanya orang-orang sakit dahulunya. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan, karena Yesus datang mencari orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dia mengasihi kita orang berdosa karena kita berdosa, karena kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, karena kita tidak menjadikan Tuhan sumber kekuatan. Setelah kita diselamatkan, kita sudah menerima, bersyukur.
Karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5, bersyukurlah, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita berarti menghargai Tuhan yang telah terlalu baik dalam hidup kita. Dengan kita bersyukur, kita membuka pintu berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini siang diberkati. Mari kita mau belajar dari Daud. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perisai. Biarlah itu juga yang kita katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan bagi kita. Saya percaya biarlah kebenaran yang firman yang saya sampaikan ini, biarlah Roh Kudus akan meteraikan di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita tiap-tiap hari. Mari andalkan kekuatan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur, tetap kita setia karena Tuhan itu selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya nanti saya minta kesediaan Ibu Dr. Alfie bahwa kita di dalam doa firman. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Mari Bapak Ibu, apapun masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Jadikan dia tempat perlindungan kita, karena pertolongannya nyata, mujizatnya masih ada sampai hari ini. Mari kita mendatang pada Tuhan, serahkan hidup kita. Kita mau angkat pujian. Engkaulah kekuatanku, haleluya, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, haleluya. Yesuslah kekuatanku, amin, amin. Tempat perlindunganku, haleluya, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu sangat kasih-Mu. Katakan bersama, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Sukacitaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, amin. Kekuatanku, sukacitaku, haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Alvin, ucap syukur buat firman, haleluya. Kita berdoa, bisa dengar suara saya? Ya. Jelas. Jelas ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesua Masya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Haleluya. Seperti Daud, Bapak. Hari ini Bapak taruhkan dalam hati kami, biar kami menjadi pelaku firman. Terima kasih banyak Bapak. Berikan harapan yang baru kepada hamba-Mu yang sudah Yesus. Manopo. Terima kasih.
kasih, berkati dia Bapak, pelayanannya Bapak, suami, anak-anak biar diberkati Bapak, keluarga berkati Bapak. Terima kasih dan terima kasih. Semua yang sudah mengambil bagian Bapak dalam ibadah ini kembali urapan yang baru Bapak. Biar Bapak diberkati Bapak. Semua kekuatan yang baru Bapak. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami lagi. Kami mengandalkan kekuatan daripadamu Bapak. Kalau Engkau menyuruh kami merendahkan diri Bapak. Tetapi mari Engkau cabut semua kesombongan. Engkau patahkan kesombongan Bapak. Tuhan dalam nama Yesus HaMashiach Bapak. Biar Bapak hati kami dibersihkan Bapak, biar kami hidup untuk merendahkan diri Bapak. Terima kasih dan terima kasih banyak Bapak. Kami tahu Bapak apabila hidup kami merendahkan diri Bapak, apapun yang kami minta kepadamu Bapak, Engkau menjawabnya hari ini Bapak. Melalui firman-Mu Bapak, doa-doa kami sudah terjawab. Terima kasih dan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kepadamu Bapak. Berkati program ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami serahkan kepada Ibu Aneke. Oke, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Kita sudah mendengar, kita tidak perlu diulas karena semua punya telinga, punya hati mendengar dan sudah masuk, sudah menjadi rema untuk kita semua. Oke, ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, untuk kita berdoa, ya. Memuji Tuhan dulu ya, haleluya. Ketua tandi hidupku, ku dapat dalam Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia berharga penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan seluruh hidupku, tak akan goyah lama-lamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan. Silakan Ibu, sudah doa firman-Nya, jadi lanjut dengan doa syafaatnya. Buka dulu, pelan-pelan aja. Sudah setiap hari ibadah sudah tahu yang perlu didoakan. Oke, silakan Bu Nurce. Berdoa. Haleluya. Terus pada pagi hari sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada, dan kami percaya firman Tuhan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kami masing. Semua yang kami hadir pada saat saya kami berkati oleh Tuhan. Terima kasih. Yang kami dengar, Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Yesus, haleluya. Doa Tuhan untuk Pendeta Tommy dan Bapak Beni,
supaya Mariana. Haleluya. Bapak Beni Gerungan juga supaya Tuhan berikan Yesus, jamaah. kesehatan dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Dan dalam hidup. Oh, Terima kasih. Kami juga berdoa terima kasih. yang di dalam pemulihan kesehatan. Yesus. Haleluya. Persoalan masalah Terima kasih. dan supaya persoalan kehidupan ya Tuhan. Ya, Yesus. Kepada Tuhan. Ambil cara beracara dalam kehidupannya. Ya, Yesus. Haleluya. Tidak dipulihkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Dan Raya Tuhan. Ya, Yesus. Ya, Yesus. Berikan Ya, Yesus. Haleluya. dan kami percaya Glory, glory bagi nama. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan. Bapak Tuhan yang ada di Balikpapan, tolong dia Haleluya, haleluya. pemulihan Terima kasih, Tuhan Yesus. memberikan Ya, Yesus. karena kami percaya padamu Terima kasih, Tuhan. memberikanmu Yesus, haleluya. percaya pada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Ya, Yesus. Yahweh, Koyako, Yahweh, Cimei, Cimei Mona. Ya. pemulihan Yesus, haleluya. dari Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka yang ada di Ya, sana. Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, Amin, Engkau amin, Tuhan Yesus. Engkau yang akan selalu menopang, menolong mereka semua yang ada di sana. Ya, Yesus, haleluya. Kami percaya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Heni Tambunan yang ada Tambun, di Heni Tambun. Heni Tambun, Ya, anak Yesus. Bapak Yang Tambun ada di tengah. bukan di tengah supaya Ya. Engkau berikan Ya, dia daripadamu karena dia dalam nama Yesus, Tuhan. dalam nama Yesus Nama dia Yesus. kesembuhan yang Engkau berikan. Boleh Sudah berjalan lagi. 19 tahun dia menderita sakit, tapi Ya, kami Yesus. Haleluya. sanggup memulihkan Tuhan Amin, amin, amin. anak ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. banyak lagi ya Tuhan yang kami mau minta kepadamu ya Tuhan. Tapi kami selalu percaya Tuhan. Yesus, Yohanes Weol. Kami tahu Ya, Engkau mengetahui Tuhan siapa yang memerlukan Yesus. bantuan dan pertolongan daripadamu. Yesus. Setiap anak-anakmu yang ada pada Ya, saat Yesus. Haleluya. tahu segala problema, masalah dalam hidup mereka. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Dalam kehidupan, dalam rumah tangga, Terima kasih, Tuhan Yesus. tahu semuanya. Tidak ada yang Terpujilah tersembunyi namamu, Bapak. Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang Terima hidup. kasih, Yesus. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Amin, amin. Dan memberikan kami jalan keluar bagi kami. Ya, Yesus. Haleluya, haleluya. Bukakan rahmat-Mu, pintu anugerah bagi Terima kami. kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Pertolongan Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Mendapatkan semua apa yang Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. kami selalu datang kepadamu. Ya, Yesus, haleluya. Doa dan memohon, meminta kepada Ya, Yesus, haleluya. Engkau yang pertolongan itu selalu daripadamu. Oh, Amin. terima kasih Bapak yang Terima baik. kasih, Bapak. Dan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Ya, Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan pemerintah. Dan Dalam waktu nama Yesus. jajar semua pemerintah Ya, Yesus.
pada saat ini ya Tuhan. Yes. Gubernur, kepala daerah, Yes. Jamah pemerintah kami Tuhan. Haleluya. kami di daerah-daerah juga, Oh, haleluya, haleluya. RW, RT, semuanya ya Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan, berikan roh takut pada mereka. Ya, Yesus. Engkau berikan Terima kepada kasih Tuhan. Terima mereka, kasih. pemerintah kami semua Ya Tuhan Yesus. Haleluya. di sana Tuhan, sesuai dengan Terima kasih Tuhan. sebagai Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tidak lama lagi kami akan Terima kasih Bapak. presiden yang baru bagi kami. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. berikan rasa takut akan Tuhan. Hikmat Haleluya, haleluya. pakai Tuhan. Hamba Terima kasih Tuhan. Terima kepala presiden Haleluya, haleluya. dapat pemerintah lebih baik dan lebih Terima baik. kasih Tuhan. Ya. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, Terima Yesus. Haleluya, haleluya. terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya dan sempurnakanlah Bapa doa kami dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi dengan berkat yang luar biasa, berkat yang baru. Engkau ingatkan kami lagi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Berkat yang dialami Daud kami juga alami dalam kehidupan kami, dan kami percaya firman Tuhan sudah dilepaskan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang menguduskan setiap kami. Kami ucapkan berkat juga untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam program Kita Diberkati, interdenominasi Gereja Tubuh Kristus Sedunia Bersatu. Ada Ibu Buske yang bersama-sama dengan program ini. Tuhan yang telah membawa Ibu Buske untuk bersama-sama dalam ibadah bersama keluarga besar program Kita Diberkati. Tuhan juga yang sudah memberkati Ibu Buske. Demikian juga untuk Pastor Iko yang boleh bersama-sama dalam program Kita Diberkati. Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hamba-hambamu untuk masuk di ladang pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada pekerjaan yang paling mulia di bawah kolong langit ini selain bekerja untuk Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Itulah pekerjaan yang paling mulia. Tuhan, biarlah bawa terus kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sangat berharga itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus terus akan ingatkan kami dimanapun kami berada, supaya jangan putus hubungan kami dengan Tuhan. Baik lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat syafaat kami, lewat kami membaca firman Tuhan. Itu adalah bentuk kami terus
akan berhubungan dengan Tuhan. Dan kami akan menerima kekuatan seperti Daud yang alami, kami juga alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada bahasa yang lebih indah selain sepakat kami lagi di program kita diberkati ini, mengembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur kami hanya kepadamu. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berbagai profesi yang Tuhan percayakan bersama-sama di program kita diberkati. Ada polisi, ada tentara, ada dokter, ada dosen, pendidik, dan kami semua boleh dikumpulkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, yaitu melayani Tuhan, yaitu secara vertikal, dan juga melayani Tuhan secara horizontal, yaitu melayani sesama kami. Itulah kegenapan hukum Taurat yang engkau sudah genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri pertemuan hari Minggu yang berbahagia ini dengan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu siang dan malam. Tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Artinya dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan memberi selalu damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal, Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Diberkatilah engkau yang ada di berbagai kota di provinsi Indonesia. Diberkati juga engkau yang ada di negara tetangga, baik Singapura, Malaysia, Brunei. Diberkati juga yang ada di Eropa. Diberkati juga yang ada di Australia. Diberkati juga yang ada dimanapun kami berada di Asia ini. Kami percaya Tuhan tempatkan kami di tempat kami masing-masing untuk menyatakan, untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Diberkatilah kemanapun engkau pergi, jalan hidupmu sudah digariskan oleh Tuhan, naik, 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 dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati juga tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima bersama dengan mengatakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Ibadah program kita diberkati interdenominasi gereja Tubuh Kristus Sedunia Bersatu pada hari ini, pagi menjelang siang, di minggu yang berbahagia sudah selesai. Ya, sekali lagi atas nama program kita diberkati, ucapkan banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh tetap ada ibadah dalam online, ya, sekalipun hari Minggu yang tidak onsite, ya. Ini saya lihat ada yang sempat ikut onsite dan boleh bergabung dengan onsite. Ada Bapak Hengki, ya, Lintang yang ada di Gorontalo, ya. Tadi sudah beribadah Minggu dan boleh bersama-sama. Dan ada beberapa teman-teman juga, ya, sudah ibadah onsite dan boleh beribadah lagi dalam online. Tuhan Yesus memberkati. Dan atas nama program kita diberkati juga, ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu kekasih kita Evangelis Femi Manopo, ya, yang telah menjadi saluran berkat sharing firman Tuhan tentang Tuhan adalah
sumber kekuatan. Ya, memang hanya Tuhan yang mampu memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. Di tengah-tengah badai apapun, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Amin. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Yes. Tuhan Amin. memberkati Ibu Femi. Mana dia? Mana dia? Haleluya. Hah? Mana dia? Lagi go to toilet maybe. Oh, enggak, dia badengar. Mana? Terima kasih, Pastor Peki. Tuhan Oh Yesus ya, terima kasih Tuhan memberkati untuk firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengar ya. Jadi ada kesinambungan dengan khotbah kemarin jaga hati. Ya. Amin. Kalau orang enggak jaga tuh hati, orang enggak ada kekuatan, betul. Ya kan? Kalau cuma jaga doi, oh, emang doi kekuatan kita, bukan. Ya, hari ini digenapi. Tuhanlah kekuatan kita. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi berkesinambungan firman Tuhan untuk saling menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Soal kekurangan, dengar, soal kekurangan biasa, ya kan? Itu biasa selama ada di bawah kolong langit ini, ya kan? Dan kekuatan kita terus ada di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya kira demikian. Dan terima kasih untuk yang baru pertama bersama-sama dalam program kita diberkati. Ada Ibu Lumi, ya. Ibu Lumi, oh Ibu Lumi sudah sering ya, yang apa namanya Ibu Buska yang baru pertama kali beribadah, dan ada Pastor Iko, mana dia? Ya, puji Tuhan. Oh, dia mungkin sudah sudah live ya. Tuhan memberkati kita semua yang ada di program kita diberkati, dan selanjutnya saya serahkan ke Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang. Haleluya. Oke, semuanya pasti kita sudah berkati sebelumnya. Demikianlah grup kita berkati bersama Pastor Feki Kuron dari channel 333. Yeremia 3:3 berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua dapat berkat yang luar biasa. Dari channel 33, saya mau panggil dulu Ibu Buske, where are you? Masih ada Ibu Buske? Nomor teleponnya, selamat bergabung ya, Ibu. Ya, mungkin tidak ada nomor di teleponnya tempat, supaya aku bisa connect dengan kakak aku di Australia. Ini temennya kakak saya di Australia. Nanti saya minta tolong Palembang. Ya, Palembang. Jadi Palembang, sorga dalam berita akan disampaikan dari Palembang, ya. Haleluya. Ya, sekali lagi ini bukan dunia dalam berita ya. Ya, haleluya. Ya, yaitu sorga dalam berita hari Senin akan dilayani oleh Pastor Pangki Arthur Sumarau Kawet dari Palembang. Kemudian dari Palembang terbang lagi ke Jakarta. Akan disampaikan oleh Dr. Hartman Honde yang ada bersama-sama dengan kita saat ini, sedang lagi mengendara. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati dalam perjalanan. Tanggal 30, ingat tutup akhir April 2024. Ya, kita mau menyambut yaitu bulan Mei, yaitu tanggal 1 akan dilayani oleh terbang ke Tondano, Pastor Noldi Sompotan. Ya, Pastor Noldi Sompotan. Kemudian tanggal 2 kita akan masih ada di Manado, yaitu dari Pemohon ke Manado, Pastor Celi Wowor, Sarjana Ekonomi Master Science. Kemudian tanggal 3 hari Jumat kembali ke saya, Pastor Feki Kuron. Kemudian tanggal 4 hari Sabtu kita akan kembali ke Jakarta, Pastor Hengki Koyongian. Dan kemudian tanggal 5 yaitu kembali hari Minggu, kita akan dilayani oleh Pastor Iko, ya, Pastor Iko, ya, yang tadi ada bergabung, mungkin lagi ada pelayanan, ya, boleh bersama-sama. Dan kemudian tanggal 6 yaitu hari Senin kita KKR, Ibu Evangelis Eike Mumu dari Balikpapan, ya, dari Balikpapan.
Ya. akan menyampaikan ibadah kebaktian kebangunan rohani untuk bulan Mei. Kemudian tanggal 7 hari Selasa kembali Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro, ya, puji Tuhan, beliau sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya, sudah kembali dari rumah sakit, sudah ada di rumah dan ada bersama dengan kita. Dan kemudian tanggal 8, ya, kita kembali akan dilayani, sudah lama tidak tasopu dan sekarang sudah tasopu ulang, yaitu Evangelis Beni Gerungan. Haleluya. Beni Gerungan, ya. Oke, saya kira sampai tanggal 8 dulu bulan Mei, ya, jadwal yang sudah disusun dan kita doakan biar hal-hal baik Tuhan kerjakan, ya. Oke, dan salam salam semangat untuk teman-teman, sahabat-sahabat, anak-anak yang ada di Singapura, ya. Lagi mau ibadah outing, ibadah Padang. Oh, lagi ibadah Padang. Oke, Tuhan berkati, ya. Mana Katera? Silakan, saya kembalikan ke Pastor Anneke. Silakan. Oke, tadi sudah disampaikan. Jadi semuanya don't forget to remember tomorrow 9 o'clock join together bersama Pastor Funky Kawet dari Palembang, dan saudara menyiapkan kertas dan pulpen. Ada banyak ayat juga akan kita dengar bersama. Kita catat, ya, kita catat ya. Tadi ya banyak juga. Ya, saya percaya semuanya kita suka dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua. Wow, semuanya semangat Singapura luar biasa, ya. Naik Semuanya becak dulu. Ya, Tuhan berkati kita semua. And Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan saya dan saudara lebih daripada cukup. Oke, kita live bersama. 3, 2, 1.